Lunch Talk kembali kami lanjutkan masih dengan Bu Melati Erzaldi. Kenapa kemudian kita banyak sekali fokus ke UMKM? Karena memang program-programnya juga banyak. Ini salah satunya yang mau saya sebutkan, ada yang namanya Forum Kreatif Bubble. Jadi ada kegiatan Selasa Berdaya dan kemudian Kamis Sinergis. Ini melibatkan milenial-milenial yang ada di Bangka Belitung. Mungkin bisa dijelaskan? Iya, baik. Jadi saya terus terang aja ketika kita mau merangkul anak-anak muda untuk mendorong UMKM ini, saya mendapatkan inspirasi itu banyak sekali. Pertama dari OKOC yang saya selalu berkomunikasi dengan Mas Indra Uno gitu ya, mendapatkan insight-insight berharganya dari beliau. Terus juga ada satu komunitas The Local Enablers itu di Bandung, itu juga foundernya adalah seorang anak muda ya, seorang Mas Dwi, saya nyebutnya Kang Dwi Indra Purnomo, seorang dokter sekaligus juga dosen. Jadi obrolan-obrolan itu, diskusi-diskusi itu, saya benar-benar mendapatkan insight. Saya bilang, oh iya ya, ternyata sekarang nih zamannya kolaborasi. Yes. Artinya kolaborasi di mana anak-anak milenial sekarang jumlahnya mendominasi. Nah ini generasi Z katanya. Ya, milenial dan zilenial. Yeah. Jadi artinya mereka harus kita rangkul nih, karena mereka menjadi potensi besar di satu kependudukan. Nah jadi alhamdulillah kami di Bangka Belitung itu ada yang namanya program Bubble Academy. Okay. Bubble Academy ini adalah melibatkan anak-anak milenial untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri, difasilitasi oleh pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didampingin sampai mereka dapat berhasil untuk mendapatkan sekolah yang mereka inginkan di negara yang mereka inginkan. Melalui satu platform, juga anak muda yang bikin. Setelah itu, nah awalnya dari situ saya bilang, ini 100 anak muda yang memang tadi dibiayai oleh pemerintah, untuk selain tadi mereka sekolah sesuai dengan passionnya, kedua adalah mereka juga mendapatkan tanggung jawab menjadi dutanya UMKM. Duta UMKM-nya gimana? Setelah nanti mereka masuk nih negara yang mereka tuju, sekolah, benar-benar sekolah, tapi mereka juga harus mencari peluang pasar, menjadi dutanya UMKM agar bisa penetrasi ke negara tersebut. Okay. Jadi mereka benar-benar diasah gitu. Jiwa entrepreneurnya juga harus diasah. Nah berawal dari situ Mas, jadi 100 orang ini saya libatkan gimana kalau teman-teman menjadi fasilitator. Fasilitator itu adalah bisa memberikan pelajaran atau bukan pelajaran ya, mendampingi teman-teman UMKM yang mungkin usianya udah nggak muda lagi, yang mungkin dalam pelaksanaan kegiatan hari-harinya mereka cuma fokus dengan usahanya aja. Ini gimana ya? Mereka nggak akan mikirin ini brandingnya gimana ya, gimana ya cara biar keren, pengemasannya, marketingnya gimana, udah nggak mikir lagi. Tapi bagaimana produknya, kayaknya ini kurang bagus nih bentuknya, rasanya. Mereka fokus di situ aja. Nah, dengan ada kolaborasi tadi, teman-teman ini muncullah yang namanya forum, tadinya namanya Forum Kreatif Bangka Belitung, tapi 28 Oktober yang lalu udah ada namanya. Akhirnya kita nyebutkan namanya Bubble Kreatorium. Bubble Kreatorium itu, kreator itu adalah kita pencipta bahasanya, thorium itu adalah salah satu mineral energi yang bisa memberikan energi dan lebih aman daripada uranium, dan ada di Bangka Belitung. Itu menjadi sumber daya alamnya Bangka Belitung. Jadi kita nyebutnya Bubble Kreatorium. Nah, dari anak-anak yang 100 tadi kita grab mereka dengan latar belakang berbagai macam sekolah pendidikan, tapi mereka punya satu tujuan, ada mendorong UMKM naik kelas. Bagaimana meningkatkan potensi-potensi dari kearifan lokal. Itu kita visinya sama. Jadi selalu kita gali. Nah, terus nanti kita kolaborasikan dari teman-teman UMKM yang memang udah nggak punya energi lagi untuk mikirin lain gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi tadi Selasa Berdaya itu seminggu sekali itu kita punya kegiatan bertemu untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena kita menciptakan satu ekosistem. Dengan harapan ekosistem ini membuat teman-teman pelaku UMKM ini tetap semangat gitu di jalurnya. Nah, ekosistem itu kita ciptakan, salah satunya adalah muncullah komunitas Bubble Kreatorium ini. Setiap hari Selasa kita ada bahasanya Selasa Berdaya. Biasanya kita turun langsung mengupas satu produk atau satu potensi yang ada di satu desa. Terus Kamis teman-teman dari fasilitator tadi harus memberikan insight masing-masing kepada teman-teman fasilitator apa sih ilmu apa yang dia punya. Baik itu marketing, misalnya motivasi menjadi seorang marketer gitu ya. Itu kita berbagi semua.
Betul. Jadi kalau dilihat antusiasmenya dari anak-anak muda Bubble begitu ya untuk mengangkat UMKM dari Bubble juga sangat tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Dan mereka mungkin juga punya keinginan ya untuk memajukan daerah sendiri. Karena kadang-kadang biasanya begini, ketika orang kemudian ke luar negeri untuk belajar, ya sudah kadang-kadang mereka stay di sana atau gimana, nggak mikirin lagi kondisi di kampungnya seperti apa. Benar. Nah, bagaimana kemudian membawa anak-anak muda yang fresh pikirannya, kemudian out of the box juga itu bisa kemudian pulang dan ya istilahnya bisa membangun daerahnya sendiri sehingga ya mungkin bukan hanya go nasional tapi go internasional. Ya, jadi yang kita sampaikan ke mereka bahwa mereka menjadi dutanya UMKM. Artinya mereka punya tanggung jawab moral ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membiayai mereka, memberikan pendampingan, pembinaan sampai mereka goal dapat beasiswa tersebut, mereka punya tanggung jawab moral. Nah, nggak harus nunggu mereka harus balik. Jadi ketika mereka berada di situ pun mereka sudah membuka link. Jadi mereka menjadi menjadi pembuka jalan, bahasanya pembuka jalan untuk melihat peluang pasar mana nih yang bisa kita masuk ke negara tersebut gitu. Nah, itu kita selalu dampingin tadi selain persiapan mereka untuk mendapatkan beasiswa, juga pendampingan dari dinas-dinas terkait kayak Dinas Perindak, Dinas Koperasi UMKM, agar mereka nggak keluar nih dengan misi visi kita gitu. Tetap sekolah, ngebangun Bangka Belitung nantinya, tapi kamu juga harus menjadi duta untuk membuka pasar Bangka Belitung, penetrasi pasar internasional. Dan mungkin tanpa berpikir ada apa ya tanggung jawab, mereka juga mungkin ada kebanggaan dari diri mereka sendiri begitu ya kalau mereka bisa membuka jalan ke negara tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu begitu ya. Mereka jadi bisa memasarkan produk-produk yang ada di daerahnya, kemudian bisa dirasakan mungkin teman-temannya di kampus, mungkin di tempat baru itu bisa seperti itu. Nah, sekarang kita bicara soal kondisi aktual yang saat ini ya, kita pakai face shield ini kan karena COVID-19. Tentu saja COVID-19 ini dampaknya luar biasa, termasuk juga salah satunya adalah terhadap UMKM. Bagaimana kemudian membuat membuat UMKM di Bubble ini benar-benar punya ketahanan yang tinggi? Iya, banyak. Jadi awal Maret memang ketika pandemi ini masuk Indonesia, termasuk Bangka Belitung, semuanya rata-rata mengalami tiarap semuanya ya. Jadi shock mereka ya. Dan saya sebagai istri gubernur dan Pak Gubernur juga sebagai pemimpin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpikir ini kita nggak bisa diem aja gitu ya. Bagaimana kita bisa tetap memberikan semangat kepada mereka untuk tetap berkarya dengan produknya gitu ya. Banyak skema-skema yang dilakukan termasuk dari pemerintahan pusat, yaitu seperti banpres gitu ya. Terus udah gitu kemudahan dalam pembayaran cicilan. Jadi mungkin mereka tadinya kur gitu ya. Dan mereka ada kemudahan-kemudahan, dan itu yang menjadi fasilitator, yang menjadi jembatan pembicaraan untuk komunikasi adalah pemerintah. Itu sudah dilakukan di Bangka Belitung, dan belum lagi arahan-arahan dari Pak Gubernur termasuk saya, hasil diskusi bahwa bagaimana caranya biar produk-produk ini terutama produk makanan yang memang mendominasi dari UMKM ini tetap tumbuh gitu ya. Itu arahnya Pak Gubernur adalah mengajak ASN untuk membeli produk UMKM dari rumah. Karena kan pandemi kita semua di rumah, jadi melalui online, jadi ojek online-nya juga hidup gitu ya. Terus teman-teman ASN tetap beli produk-produk UMKM melalui telepon di rumah, dan teman-teman yang UMKM juga tetap bisa produksi gitu ya. Nah, itu arahan-arahan seperti itu alhamdulillah memberikan impact dan dampak yang cukup besar kepada mereka, walaupun adalah 1-2 yang tidak bisa bertahan, tidak bisa kalah, tidak bisa menang. Mereka benar-benar tiarap. Tapi beberapa pelaku UMKM saya lihat bahwa ya itu tadi, dengan semangat ya kita melakukan webinar, Zoom meeting, memberikan semangat pada pelaku UMKM bahwa kita ini harus adaptif loh. Jadi jangan kekeh. Kuncinya adaptasi, Bu. Adaptasi. Jadi jangan kekeh dengan satu produk yang biasa kita jual. Artinya coba lihat peluang pasarnya apa. Nah, dengan begitu terbukalah pikiran mereka. Ada yang tadi yang bahasanya shifting, bergeser. Yang tadinya jualan ini, jual jasa ini, ternyata karena memang pandemi nggak dipakai lagi jasa itu, bergeser dia menjual suatu produk minuman gitu. Dan itu banyak sekali yang berhasil. Dan mereka bisa menginspirasi teman-teman yang oh ya dia tuh bisa kok gitu. Kita juga bisa nih. Nah, ini yang selalu kita
viral kan. Ya mungkin kalau berkaitan dengan pandemi, mungkin ada yang bikin masker gitu ya, atau mungkin industri makanan atau minuman penambah imun, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang penting adalah adaptif itu tadi ya. Adaptif, benar. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas. Nah kali ini agak unik ya karena tentang aktivitas dari Bu Melati di Pramuka di Bangka Belitung. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.